Saya Lia Humaira. Saya Syahira Glistiani Oktavina. Saya Anissa Munafia. Saya Talita Julia. Pendekatan kontemporer untuk pembelajaran dan penilaian siswa. Yang pertama itu ada konstruktivis, yaitu pendekatan yang terpusat pada pembelajaran yang menekankan pentingnya individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka dengan bimbingan sang guru. Nah, dalam pandangan ini, anak-anak dianjurkan untuk menjelajahi dunia mereka, mencari pengetahuan dan pemahaman dengan pengawasan yang cermat dan bimbingan yang penuh dari guru. Nah, dalam konstruktivis ini berarti anak-anak yang aktif mencari pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri gitu. Yang kedua, ada pendekatan instruksi langsung, yaitu pendekatan secara terstruktur berpusat pada guru yang ditandai oleh pengarahan dan kontrol guru. Harapan guru yang tinggi untuk kemajuan siswa. Nah, kalau di pendekatan instruksi langsung ini, guru yang aktif dalam pengarahan kepada siswanya. Nah, yang ketiga, peningkatan akuntabilitas dari sekolah dengan penyebaran tes yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana yang pernah dipelajari oleh para siswa. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini. Anak-anak usia prasekolah adalah pelajar yang aktif, mengeksplorasi dunia dengan teman-teman mereka, membangun pengetahuan mereka tentang dunia bersama dengan komunitas mereka, dan tetap dibantu namun tidak diarahkan oleh guru mereka. Variasi pendidikan masa kanak-kanak. Yang pertama ada The Child Center Kindergarten. Pendidikan yang melibatkan seluruh anak dengan mempertimbangkan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak serta kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Yang kedua, pendekatan Montessori. Dalam pendekatan Montessori, anak-anak diberi banyak kebebasan dan spontanitas dalam memilih kegiatan, dan diizinkan untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain sesuai keinginan mereka. Yang ketiga, Developmentally Appropriate Practice. Pendidikan yang berfokus pada pola perkembangan khas anak-anak, kekhasan usia, dan keunikan setiap anak. Kontroversi di awal pendidikan anak-anak. Yang pertama, ada kontroversi kurikulum, yaitu pemilihan kurikulum yang tepat pada pendidikan anak-anak. Yang kedua, pendidikan taman kanak-kanak universal. Pendidikan prasekolah universal menekankan bahwa prasekolah yang bermutu mempersiapkan anak-anak untuk berhasil di sekolah. Sekolah dasar. Anak-anak mengambil peran baru sebagai siswa sekolah dasar, yaitu berinteraksi dengan teman sebayanya dan guru, memiliki hubungan baru, memiliki referensi baru, dan menemukan standar teman barunya. Anak-anak di sekolah akhir lebih ramah dibandingkan sebelumnya, dan anak-anak yang lebih tua menilai diri mereka yang kurang pintar, kurang baik, dan kurang pekerja keras daripada yang dilakukan oleh anak yang lebih muda dari mereka. Pendidikan remaja. Apa itu transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama? Apa karakteristik sekolah yang efektif untuk remaja? Apakah remaja dapat didorong untuk tetap bersekolah? Ketika anak-anak pindah ke sekolah menengah, mereka berinteraksi dan mengembangkan hubungan dengan orang lain yang baru. Sekolah memberi mereka sumber ide-ide baru yang kaya untuk membentuk rasa percaya diri mereka. Di sekolah menengah atas, persepsi remaja tentang kualitas kehidupan sekolah mereka merosot karena kurang memuaskan dengan sekolah, kurang berkomitmen dengan sekolah, dan kurang menyukai guru mereka. Para kritikus juga berpendapat bahwa sekolah tinggi seringkali cenderung pasif, bahwa sekolah-sekolah hendaknya menciptakan berbagai jalur bagi para siswa untuk mencapai jati diri mereka. Banyak siswa lulus dari sekolah menengah dengan tidak adanya kesanggupan membaca, menulis, dan keterampilan matematika, termasuk untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Siswa putus sekolah karena berbagai alasan. Dalam sebuah penelitian, hampir 50% putus sekolah menyebutkan alasan-alasan yang berkaitan dengan meninggalkan sekolah, seperti tidak menyukai sekolah atau dikeluarkan dari sekolah, tetapi 40% siswa Latin menyebutkan alasan ekonomi mereka meninggalkan sekolah.
dan sepertiga dari siswa perempuan putus sekolah untuk keperluan pribadi, seperti kehamilan atau pernikahan. Pada tahun 2006-2008, Bill dan Melinda Gates Foundation telah mendanai upaya untuk mengurangi tingkat putus sekolah. Nah, selanjutnya ada I Have a Dream. I Have a Dream merupakan sebuah program pencegahan putus sekolah jangka panjang yang diselenggarakan oleh I Have a Dream Foundation in New York. Pendidikan anak usia dini di negara berkembang, seperti di Amerika, ada keragaman dalam pendidikan anak-anak usia dini. Sedangkan di Jepang, beberapa taman kanak-kanak Jepang memiliki tujuan khusus, seperti pelatihan musik awal atau praktek strategi Montessori. Di kebanyakan prasekolah Jepang tidak terlalu menekankan pengajaran akademis. Berikut adalah negara-negara yang telah diamati, yaitu Jamaika, Cina, Thailand, Kenya, dan Turki. Di negara-negara ini, anak kecil biasanya tidak diberi banyak pilihan dan dididik dalam lingkungan yang sangat terstruktur. Mereka belajar keterampilan akademis, belajar dan hafal, sedangkan Meksiko, Singapura, Korea, dan Hong Kong diamati lebih dekat, sama halnya di Amerika Serikat dalam penekanan terhadap kurikulum dan metode bermain. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler berkualitas tinggi yang kemungkinan akan meningkatkan perkembangan remaja menjadi lebih positif, kompeten dan penuh dukungan, kesempatan untuk meningkatkan hubungan sekolah, kegiatan-kegiatan yang menantang dan bermakna, dan peluang untuk meningkatkan keterampilan. Mereka mencakup berbagai kegiatan yang beragam seperti olahraga, klub akademis, band, drama, dan matematika. Para peneliti telah mendapati bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler ini berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang status sosial ekonomi dan juga etnis nih teman-teman. Berbicara tentang status sosial ekonomi ini berkaitan dengan yang namanya pendapatan atau penghasilan seseorang tentunya. Dan di sini kita akan membahas tentang mendidik siswa dari latar belakang pendapatan yang rendah nih teman-teman. Kelangsungan pendidikan anak itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dan juga orang tuanya nih. Menurut McLeod dan lain-lain tahun 2009, banyak anak dari latar belakang berpenghasilan rendah menghadapi masalah-masalah yang menghambat pembelajaran mereka. Kenapa ya bisa menghambat? Jadi gini teman-teman, mulai dari fasilitas belajar antara anak yang berlatar belakang penghasilan tinggi dan anak yang berlatar belakang penghasilan rendah ini tentu saja sangat berbeda. Contohnya seperti apa? Contoh, anak yang berlatar belakang penghasilan tinggi ini memiliki fasilitas belajar yang sangat mencukupi dan memadai teman-teman. Misalnya seperti apa? Seperti buku, catatan, dan buku bacaan yang sangat banyak. Selain itu juga memiliki fasilitas seperti meja belajar, perlengkapan, dan peralatan sekolah lainnya yang sangat memadai dan mendukung kegiatan pembelajaran mereka. Bahkan mereka juga mengikuti jam-jam belajar di luar jam sekolahnya, seperti les-les, seperti itu teman-teman. Baik les akademik maupun yang mengembangkan kreativitasnya, seperti les piano atau les musik gitu teman-teman. Sedangkan anak-anak yang dari latar belakang penghasilan rendah ini semuanya serba pas-pasan teman-teman, semuanya serba seadanya, seperti buku tulis yang seadanya, peralatan dan perlengkapan sekolah yang seadanya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang merasa kekurangan akan peralatan dan perlengkapan sekolahnya teman-teman. Dan yang lebih memprihatinkannya lagi adalah banyak orang tua yang sikapnya acuh tak acuh terhadap urusan sekolah anaknya, sehingga si anak sendiri kemungkinan merasa bahwa sekolah itu tidak penting untuk masa depannya teman-teman, karena orang tuanya saja tidak peduli akan urusan sekolah anaknya gitu. Jadi anaknya merasa bahwa sekolah itu tidak penting, pendidikan itu tidak penting untuk masa depannya gitu. Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang relatif rendah atau bahkan sama sekali tidak pernah sekolah, memang sulit berharap orang tua yang mau dan mampu bersikap responsif dan apresiatif terhadap kegiatan belajar anak-anaknya. Oleh karena itu teman-teman, nantinya kita sebagai calon orang tua itu harus berpendidikan teman-teman, agar nantinya kita harus peduli terhadap kegiatan pembelajaran anak seperti itu. Jangan sampai nanti anak-anak itu akan berpikir bahwa pendidikan itu tidak berguna bagi masa depannya. Gitu teman-teman.
Variasi sosioekonomi dalam keluarga, lingkungan, dan sekolah. Lingkungan pendapatan rendah ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Sekolah-sekolah di daerah penghasilan rendah biasanya memiliki sedikit sumber daya manusia, nilai tes prestasi yang lebih rendah, tingkat kelulusan yang lebih rendah, persentase siswa yang bersekolah di universitas lebih rendah. Keluarga dengan penghasilan rendah itu biasanya pengasuhannya itu kurang konsisten, kurang memberikan inspirasi, lebih mengandalkan hukuman fisik, lebih banyak arahan, dan kurang percakapan dengan anak-anak mereka. Kemudian, kalau keluarga dengan penghasilan tinggi itu biasanya lebih peduli dengan mengembangkan inisiatif anak-anaknya, berupaya menciptakan suasana rumah yang nyaman untuk anak-anaknya, cenderung tidak menggunakan hukuman fisik, terarah serta lebih fasih dengan anak-anak mereka. Namun, dalam keluarga dengan pendapatan tinggi pun memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, remaja rentan terhadap tingkat penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Nah, kalau di sini biasanya keluarga yang broken home gitu, keluarga yang orang tuanya itu sibuk bekerja, sehingga anak-anaknya itu kurang kasih sayang. Lalu anak-anaknya lari ke penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Yang kedua, kaum pria cenderung lebih sulit menyesuaikan diri dibanding kaum wanita. Dalam keluarga pendapatan tinggi, remaja wanita itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding remaja pria. Sehingga remaja wanita itu lebih gampang menyesuaikan diri dibanding remaja pria. Yang ketiga, dalam tingkat keberhasilan akademis, remaja wanita lebih unggul dari remaja pria. Sebuah penelitian baru-baru ini mengatakan, semakin lama anak berada di dalam kemiskinan, maka akan menghambat perkembangan kognitif anak. Kenapa bisa menghambat perkembangan kognitif anak? Menurut Leo Hernandez, sekolah yang berada di daerah penghasilan rendah itu memiliki guru yang sedikit pengalamannya dibanding guru yang berada di penghasilan yang tinggi. Selain itu, menurut Koppelman juga, sekolah yang berada di daerah berpenghasilan rendah itu lebih mementingkan pembelajaran dengan menghafal. Jadi, dalam sekolah yang berpenghasilan rendah ini hanya pembelajarannya melalui menghafal, sedangkan sekolah yang berada di daerah berpenghasilan tinggi ini menggunakan metode yang sangat mengembangkan keterampilan kreativitas anak, seperti bekerja sama, membuat anak lebih aktif, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, sesudah kita membahas tentang status sosial ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang etnis dan beberapa strategi untuk meningkatkan interaksi di antara siswa yang beragam etnisnya. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan interaksi di antara siswa yang beragam etnis di kelas, kita harus mengetahui apa itu etnis terlebih dahulu. Menurut KBBI, etnis merupakan sistem penggolongan manusia yang didasarkan pada kepercayaan yang dianut, nilai masyarakat, kebiasaan, adat istiadat yang dijalankan, norma bahasa, sejarah manusia, wilayah geografis, serta hubungan kekerabatan yang dimilikinya. Itu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas strategi untuk meningkatkan interaksi di antara siswa yang beragam di kelas ya teman-teman. Yang pertama adalah ubah kelas menjadi kelas jigsaw. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, maksudnya kelas jigsaw ini adalah berkelompok teman-teman. Bisa dilihat pada gambar itu ada anak-anak yang berkelompok dan menyelesaikan entah tugas, pekerjaan, atau bermain bersama dalam bentuk kelompok teman-teman. Jadi tempatkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda lalu ditempatkan dalam satu kelompok yang sama. Lalu nanti mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan proyek yang tujuannya itu sama teman-teman.
Jadi ini itu menurut Elliot Aronson yang menjadi profesor di Universitas Texas di Austin, sekolah yang menghubunginya untuk mendapatkan ide bagaimana mengurangi ketegangan ras yang meningkat di kelas. Aronson ini mengembangkan konsep ruang kelas jigsaw, teman-teman. Aronson menggunakan istilah jigsaw karena dia melihat teknik seperti sekelompok siswa yang bekerja sama untuk mengumpulkan potongan-potongan yang berbeda untuk menyelesaikan puzzle. Jadi, maksudnya Aronson ini adalah kelas jigsaw itu ibaratnya seperti potongan puzzle, teman-teman. Berbeda bentuk, tetapi apabila digabungkan akan menjadi sebuah puzzle yang indah, teman-teman. Menjadi bangun yang bagus, teman-teman. Jadi berbeda-berbeda tetapi pada saat bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama, mereka akan tidak terlihat berbeda lagi karena sudah bergabung, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah menganjurkan siswa untuk memiliki kontak pribadi yang positif dengan siswa lainnya. Jadi maksudnya adalah agar tidak terjadinya konflik etnis di antara satu sama lain siswa, kita harus menerapkan selain kelas jigsaw tadi, kita juga harus mengajarkan anak untuk saling menghargai satu sama lain, saling menolong, saling membantu, bekerja sama seperti kelas jigsaw di slide sebelumnya, teman-teman, agar tidak terjadinya konflik antara anak-anak di kelas, terutama konflik etnis. Nah, selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu mengurangi prasangka, teman-teman. Jadi, guru dapat mengurangi prasangka dengan memperagakan gambar anak-anak dari beragam kelompok etnis dan budaya nih, teman-teman. Jadi, yang diperkenalkan oleh anak-anak itu tidak hanya satu budaya atau dua budaya aja, teman-teman, tetapi harus banyak budaya yang dikenalkan oleh anak-anak, agar anak-anak tidak merasa bahwa hanya budaya anak tersebutlah yang bagus, yang ia tahu gitu, teman-teman. Selanjutnya juga memilih materi permainan dan kegiatan kelas yang mendorong pemahaman budaya, teman-teman, seperti bermain dampu bulan untuk anak-anak gitu, teman-teman. Dan tidak hanya dari satu daerah saja permainan tradisionalnya, tetapi juga dari banyak budaya lain juga. Lalu membantu siswa untuk menolak stereotip. Nah, stereotip itu apa sih? Stereotip itu adalah prasangka yang kita lekatkan pada seseorang nih, teman-teman. Jadi kita itu melatih anak untuk tidak bersikap stereotip ini. Misalnya seperti orang Padang itu pelit, itu adalah belum tentu gitu, karena tidak semua orang Padang itu pelit. Bahkan kita tidak boleh langsung mengecap bahwa orang Padang itu pelit. Kita tidak boleh mengajarkan seperti itu ya, teman-teman. Selain itu juga, kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk mengurangi pemaparan anak-anak terhadap prasangka yang buruk-buruk terhadap budaya lain, teman-teman. Jadi kita bekerja sama bersama orang tua agar untuk saling menghargai dan menghormati budaya satu sama lain, teman-teman. Bukan membuat prasangka-prasangka yang buruk yang menyebabkan anak bersikap tidak baik dan menyebabkan konflik-konflik di kelas karena etnis atau apapun itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah melihat sekolah dan masyarakat sebagai sebuah tim. Yang dimaksud di sini menurut James Comer adalah melibatkan masyarakat untuk mendidik anak. Comer percaya bahwa setiap sekolah dan masyarakat harus memiliki sikap kooperatif, bukan bermusuhan. Jadi, sekolah dan masyarakat bersikap bekerja sama, bukan malah bermusuhan untuk mendidik anak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah menjadi mediator budaya yang kompeten. Di sini, guru dapat memainkan peran yang kuat sebagai perantara budaya dalam materi kurikulum dan interaksi kelas, teman-teman. Seperti apa contohnya? Seperti belajar lebih banyak mengenai kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Apa sih contohnya, teman-teman? Seperti tadi yang dibilang bahwa belajar lebih banyak mengenai kelompok-kelompok etnis yang berbeda, seperti pada PAUD dan TK pada umumnya banyak yang melaksanakan kegiatan Kartinian, yang dimana mereka menggunakan baju adat istiadat setiap tahunnya berbeda-beda, teman-teman. Tidak hanya menggunakan baju adat yang berasal dari daerah mereka sendiri, tetapi mereka juga berganti setiap tahun menggunakan baju adat istiadat yang berbeda.
Hubungan budaya terhadap anak-anak. Sebuah aspek kunci hubungan budaya dengan penelitian anak-anak adalah bahwa budaya merupakan sikap yang orang miliki dan cara mereka berinteraksi dengan anak-anak. Misalnya, kebudayaan dikaitkan dalam kepercayaan agama dan nilai-nilai luhur. Studi lintas budaya membandingkan budaya dengan satu budaya lainnya untuk menyediakan informasi tentang budaya lain dan memeriksa peran budaya dalam perkembangan anak-anak. Jika penelitian atas perkembangan anak merupakan disiplin yang relevan di sisa abad ke-21, perhatian yang meningkat perlu diberikan pada budaya dan etnis. Saling ketergantungan global tidak lagi menjadi soal kepercayaan atau pilihan. Dengan lebih memahami perilaku dan nilai-nilai kebudayaan di seluruh dunia, kita mungkin dapat berinteraksi secara lebih efektif dengan satu sama lain. Dalam riset lintas budaya, pencarian untuk sifat-sifat dasar telah berfokus, diantaranya dibagi menjadi dua, yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme itu memprioritaskan tujuan pribadi ketimbang tujuan kelompok, dengan menekankan ke hal yang pribadi atau untuk dirinya sendiri. Sedangkan kolektivisme itu menekankan nilai kelompok dengan mengesampingkan tujuan pribadi untuk mempertahankan integritas suatu kelompok. Merangkum beberapa karakteristik utama kebudayaan individualistis dan kolektivisme, banyak kebudayaan barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Belanda digambarkan sebagai individualistis. Begitupun sebaliknya, sedangkan kebudayaan seperti Cina, Jepang, India, dan Thailand digambarkan sebagai budaya kolektivisme. Kritikus konsep individualisme dan kolektivisme berpendapat bahwa istilah ini terlalu luas dan sederhana, terutama dalam era meningkatnya globalisasi. Tidak soal latar belakang budaya mereka, tetapi orang perlu memiliki rasa positif mengenai diri sendiri dan keterhubungan terhadap orang lain untuk berkembang sepenuhnya sebagai manusia. Keterbatasan belajar. Seorang anak yang memiliki keterbatasan belajar mengalami kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan maupun tertulis. Jenis-jenis gangguan keterbatasan belajar. Yang pertama ada disleksia, yaitu seorang anak yang menderita cacat parah dalam kemampuan membaca dan mengeja. Yang kedua ada disgrafia, yaitu seorang anak yang memiliki sifat rendah diri dalam tulisan tangan. Pada kasus ini, seorang anak menulis dengan sangat lambat, tulisan yang tak terbaca, dan kesalahan ejaan karena tidak sanggup mencocokkan bunyi dan huruf. Yang ketiga, diskalkulia, yaitu ketidaksanggupan atau keterbatasan belajar yang melibatkan fraksi dalam perhitungan matematika. B. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD merupakan keterbatasan pada anak yang secara konsisten menunjukkan beberapa karakteristik, meliputi anak yang sulit memusatkan perhatian, berperilaku hiperaktif, dan impulsif. Biasanya, ADHD ini disebabkan oleh faktor keturunan orang tua. Yang kedua, terjadinya kerusakan otak selama kehamilan atau pasca kelahiran. Yang ketiga, karena faktor rokok atau alkohol selama kehamilan. Yang keempat, berat badan tubuh yang rendah saat lahir. C. Kelainan emosi dan perilaku. Kelainan emosi dan perilaku pada anak dapat meliputi agresi, ketakutan hubungan, dan depresi yang berkaitan dengan masalah atau pengalaman buruk pribadi maupun di sekolah. Sekitar 8% dari anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan memerlukan pendidikan khusus jatuh ke dalam klasifikasi ini. Pada kasus ini, 3 kali lipat lebih banyak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. D. Autisme Spectrum Disorder atau gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme merupakan gangguan pada perkembangan jaringan tubuh yang biasanya ditemukan pada anak usia 1 hingga 3 tahun. Gangguan spektrum autisme terbagi menjadi 2, yaitu pertama, gangguan autis. Gangguan autis adalah sebuah gangguan spektrum autisme perkembangan yang parah. Biasanya muncul dalam 3 tahun pertama dalam kehidupan yang mencakup kelemahan dalam hubungan sosial, ketidaknormalan dalam komunikasi, perilaku berulang, dan stereotip dalam pola perilaku. Yang kedua, sindrom Asperger, yaitu anak yang seringkali melakukan rutinitas yang obsesif, berulang-ulang, dan kesibukan dengan mata pelajaran tertentu.
Selanjutnya, masalah pendidikan. Masalah pendidikan seringkali berkaitan dengan penolakan anak berkebutuhan khusus pada pendidikan umum. Di Amerika Serikat terdapat perundang-undangan dan lembaga untuk menangani langsung masalah pendidikan ini. Di Indonesia sendiri terdapat landasan yuridis yang mengatur tentang pendidikan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, di Indonesia ini sudah diatur bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan secara khusus. Selanjutnya, motivasi. Motivasi yaitu upaya meningkatkan kemauan belajar untuk mencapai suatu tujuan. Jenis motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri seperti rasa keingintahuan, rasa tanggung jawab, dan ketertarikan dalam suatu hal. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri sendiri seperti mendapat imbalan dan hukuman atau konsekuensi. Contoh motivasi intrinsik yaitu ketika siswa belajar dengan gigih untuk mencapai nilai yang tinggi demi kepuasan batin diri sendiri. Sedangkan contoh motivasi ekstrinsik yaitu ketika siswa belajar dengan gigih untuk mendapat nilai yang tinggi agar terhindar dari hukuman orang tua atau mendapatkan imbalan dari orang tua. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses kognitif ini, teman-teman. Proses kognitif itu di sini akan membahas tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang terlibat dalam memotivasi siswa untuk belajar. Nah, proses ini itu yang pertama ada penguasaan motivasi. Valen Henderson dan Carol Dweck tahun 1990 menemukan bahwa anak-anak seringkali memperlihatkan dua tanggapan yang berbeda terhadap situasi yang sulit atau menantang. Yang pertama, anak yang menguasai motivasi dirinya sendiri atau mastery motivation. Sebuah orientasi di mana seseorang berorientasi pada tugas, berfokus pada strategi pembelajaran dan proses pembelajaran daripada hasil akhirnya. Jadi, anak-anak yang menguasai motivasi dirinya sendiri ini dia ini sangat berfokus pada pembelajarannya, teman-teman. Dan dia ini lebih fokus dan dia tuh lebih fokus pada proses pencapaiannya nih, teman-teman. Usahanya dia daripada hasil akhirnya. Pokoknya usahanya yang dia pentingin gitu, teman-teman. Anak-anak yang berorientasi pada penguasaan motivasi ini juga seringkali mengajarkan dirinya untuk memperhatikan, berpikir dengan cermat, dan mengingat berbagai strategi yang telah berhasil mereka lakukan di situasi yang sebelumnya. Mereka juga sering melapor bahwa mereka merasa bahagia dan tertantang, juga bergembira dengan tugas-tugas sulit yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya anak yang kurang menguasai motivasi dirinya sendiri atau helpless orientation. Mereka yang memiliki orientasi ini terjebak oleh pengalaman kesulitan, teman-teman. Dan mereka menghubungkan kesulitan mereka dengan kurangnya kemampuan mereka. Jadi ketika mereka mendapat sesuatu yang sulit, mereka nih merasa kemampuan mereka nih nggak mampu sampai di sini. Mereka merasa kurang dengan kemampuan mereka untuk mengerjakan sesuatu yang sulit ini, teman-teman. Mereka sering mengatakan hal-hal seperti, saya tidak pandai dalam hal ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi seperti udah menyerah duluan. Meskipun mereka sebelumnya mungkin telah menunjukkan kemampuan mereka melalui banyak keberhasilan. Dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan sebagai kegagalan. Jadi mereka selalu merasa gagal, teman-teman, setelah apa yang mereka lakukan. Mereka sering merasa cemas. Kadang kinerja mereka semakin memburuk. Beberapa perilaku ini yang mencerminkan ketidakberdayaan murid akan mengatakan, aku tidak bisa. Lalu anak itu juga tidak memperhatikan petunjuk atau perintah guru, teman-teman. Lalu juga tidak melakukan apapun saat guru memerintahkan. Misalnya saat guru memerintahkan untuk mewarnai, anak tersebut hanya diam atau hanya menatap ke jendela luar gitu, teman-teman.
terus juga tidak menunjukkan kebanggaan dalam kesuksesannya, lalu menebak atau menjawab secara sembarang tanpa mencoba, lalu tidak ada tanggapan terhadap nasihat guru, mudah berkecil hati, terlihat bosan, terlihat tidak berminat, lalu juga tidak mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, lalu merencanakan untuk keluar untuk menghindari pekerjaan, misalnya seperti dia tiba-tiba mencari permainan untuk menghindari tugas tersebut atau membuat keributan agar terhindar dari tugas yang diberikan oleh gurunya, karena anak tersebut merasa tidak bisa untuk mengerjakan hal yang sulit itu karena anak tersebut merasa kemampuannya itu tidak sampai ke situ, teman-teman. Karena itulah yang disebut anak yang kurang menguasai motivasi dirinya sendiri atau helpless orientation. Sekarang yang kedua, kita bahas tentang pola pikir. Analisis terbaru Carol Carolek tentang motivasi berprestasi menekankan pentingnya anak-anak mengembangkan pola pikir nih teman-teman. Ia mendefinisikan sebagai pandangan kognitif yang dikembangkan individu untuk dirinya sendiri. Carol menyimpulkan bahwa individu memiliki satu dari dua pola pikir teman-teman. Yang pertama, ada pola pikir tetap, di mana mereka percaya bahwa kualitas mereka itu diukir di atas batu dan tidak dapat berubah. Jadi, pola pikir ini itu seperti tetap tidak berubah karena mereka berpikir bahwa mereka ini memikirkan kualitasnya itu diukir di atas batu yang tidak bisa berubah sama sekali. Lalu yang kedua ada pola pikir berkembang, di mana mereka percaya kualitas mereka dapat berubah dan meningkat melalui upaya mereka, teman-teman. Pola pikir tetap ini sama seperti anak yang kurang menguasai motivasi dirinya sendiri atau helpless orientation. Sedangkan pola pikir yang berkembang ini mirip dengan anak yang menguasai motivasi dirinya sendiri atau mastery motivation. Dweck berpendapat bahwa pemikiran orang-orang akan menetapkan pengaruh apakah mereka akan optimis atau pesimis nih teman-teman. Jadi orang-orang nih punya pemikiran dia bakal jadi orang yang pesimis atau optimis gitu, membentuk tujuan mereka dan seberapa keras mereka akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti pola pikir tadi, ada yang tetap, ada yang berkembang. Apabila ia berpikirnya tetap, ya mereka merasa aduh gak bisa, cuma bisa sampai sini aja, seperti itu teman-teman, karena dia merasa bahwa kualitas mereka ini segitu-segitu aja, gak mau berubah ataupun berusaha. Jadi itu tergantung pola pikir mereka, teman-teman. Baik pola pikirnya itu yang tetap atau berkembang, yang optimis atau pesimis, yang mau berusaha atau tidak. Pola pikir ini juga mulai dibentuk ketika anak-anak berinteraksi dengan para orang tua, guru, dan pelatih yang mereka sendiri memiliki pola pikir yang baik atau pola pikir yang bertumbuh, begitu teman-teman. Kemudian keampuhan diri. Keampuhan diri yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan mendapatkan hasil yang menguntungkan. Keampuhan sendiri banyak memiliki kesamaan dengan motivasi penguasaan diri. Di dalam keampuhan diri itu mencakup, yang pertama itu ada harapan, yang kedua penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri, yang ketiga tujuan. Yang pertama itu harapan. Harapan-harapan tinggi dari orang-orang dewasa di sekitar anak-anak dapat meningkatkan rasa keampuhan diri pada anak-anak. Seperti harapan yang tinggi dari orang tua, dari guru, dan lain-lain. Yang kedua, penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri. Anak yang memiliki rasa keampuhan diri biasanya memiliki rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, tujuan. Nah, dari rencana-rencana tersebut, maka tercapailah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh seorang anak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi nih teman-teman. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi anak-anak dan juga remaja dalam hal yang positif maupun negatif nih teman-teman. Pertama, teknologi dapat menyediakan pengetahuan yang luas dan dapat digunakan dengan cara yang konstruktif untuk meningkatkan pendidikan anak-anak dan remaja. Keuntungan teknologi inilah, selain bisa belajar mandiri, anak juga bisa belajar dengan apa yang diinginkannya. Jadi, happy learning. Namun,
Karena kecanggihan teknologi pula lah yang menjauhkan orang yang dekat. Baru-baru ini ada buku yang mengungkapkan tentang kelemahan teknologi yang judulnya adalah The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future, or Don't Trust Anyone Under 30. Buku itu artinya generasi yang paling bodoh, bagaimana era digital menghancurkan orang-orang muda Amerika dan merusak masa depan kita. Buku ini ditulis oleh Profesor Inggris Mark Berlin, Emory University, tahun 2008. Di buku tersebut, ada banyak anak muda yang sekarang lebih tertarik dalam mencari informasi daripada membuat informasi. Tidak membaca buku dan tidak termotivasi untuk membacanya. Dan semua tuh udah dikemas di dalam ponsel tersebut, iPod, seperti iPod, SMS, MySpace. Jadi dalam buku ini itu menjelaskan tentang bahwa anak muda sekarang tuh lebih banyak yang instan, semua sudah ada di dalam HP teman-teman. Jadi mereka tidak mau membaca buku ya terutama, dan dia nggak ada motivasi untuk membaca buku sama sekali, lalu tidak tertarik untuk membuat informasi yang baru, dia hanya mencari informasi tersebut gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penggunaan media dalam teknologi. Sebuah penelitian nasional yang mensurvei lebih dari 2.000 anak dan remaja dari usia 8 sampai 18 tahun secara saksama bahwa mereka menggunakan media secara besar-besaran. Ridout, Roberts, and Foer, tahun 2005. Rata-rata anak dan remaja dalam penelitian itu menghabiskan hampir 6 jam sehari menggunakan media dibandingkan dengan sekitar 2/4 jam berinteraksi dengan orang tua, sekitar 1/4 jam dalam aktivitas fisik, dan 50 menit dalam mengerjakan PR. Teman-teman bayangkan, di sini anak remaja dan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam media teknologi, media elektroniknya daripada berinteraksi dengan orang tuanya, daripada mengerjakan PR-nya yang hanya 50 menit sehari, teman-teman. Sedangkan menghabiskan waktunya untuk menggunakan media teknologi itu sebanyak 6 jam sehari. Pada gambar yang tertera di slide, anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton TV. Bisa dilihat teman-teman di gambar pada slide ini itu menonton TV-nya 3 jam 4 menit. Itu sangat lama teman-teman, dibandingkan berbicara dengan orang tuanya yang hanya 2 jam 17 menit. Jadi bisa teman-teman lihat dalam penggunaan media teknologi bagi anak-anak dan remaja yang harus dibatasi dan dipertimbangkan lagi. Agar nantinya penggunaan media pada anak dan remaja dapat dioptimalkan lagi agar tidak lebih banyak menonton TV-nya, tetapi harus seimbang dengan interaksi dengan kedua orang tuanya, dengan belajarnya juga, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua adalah televisi dan media elektronik. Seperti pada slide sebelumnya, banyak anak menghabiskan lebih banyak waktu di depan televisi daripada dengan orang tua mereka. Betul teman-teman di slide sebelumnya. Meskipun hanya satu dari banyak media massa yang mempengaruhi perilaku anak-anak, televisi adalah acara yang paling berpengaruh. Kemampuan persuasif atau ajakan televisi itu sangat mengejutkan teman-teman. Pada saat itu ya teman-teman, remaja Amerika tuh lebih banyak menghabiskan waktunya di depan televisi daripada di kelasnya. Televisi dapat memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap perkembangan anak-anak teman-teman. Tidak hanya negatif aja ya, ada positifnya juga. Televisi dapat memiliki pengaruh positif pada perkembangan anak-anak dengan menyajikan program motivasi pendidikan, menyampaikan informasi mengenai dunia luar, dan menyediakan model perilaku pro-sosial. Namun, televisi dapat memberikan pengaruh negatif juga teman-teman. Jadi ada positif, ada negatifnya juga, yang membuat mereka menjadi belajar pasif, mengalihkan mereka dari mengerjakan PR, mengajarkan mereka stereotip, lalu memberi mereka gambaran tentang kekerasan, dan memberi mereka pandangan dunia yang tidak realistis. Selain itu, para peneliti mendapati bahwa tingkat menonton TV yang tinggi dikaitkan dengan kasus obesitas yang lebih besar pada masa muda.
Peneliti mendapati kalau menonton TV yang tinggi itu dapat meningkatkan kasus obesitas yang lebih besar pada masa mudanya teman-teman, karena kan mereka hanya duduk nonton TV, bahkan ada yang menonton TV sambil makan dan membuat mereka tuh malas untuk bergerak gitu teman-teman, dan tidak membuat tubuh mereka tuh berkeringat atau membuat tubuh mereka tuh hanya diam saja menonton TV, dan itu akan meningkatkan kasus obesitas. Jadi di sini televisi itu tidak hanya memberikan dampak yang negatif, tetapi juga ada beberapa dampak positifnya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang televisi, video game kekerasan, dan agresi atau penyerangan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hasil penelitian tidak mendukung simpulan bahwa kekerasan TV menyebabkan agresi. Namun, ada juga pendapat banyak ahli yang bersikeras bahwa kekerasan TV dapat menyebabkan perilaku yang agresif atau antisosial pada anak-anak. Video game kekerasan, terutama yang sangat realistis, juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap anak-anak dan remaja. Jadi ada sebuah percobaan di mana anak-anak itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah anak-anak yang menonton kartun, tapi di dalam kartun tersebut ada beberapa kekerasannya teman-teman. Lalu di kelompok yang kedua ini ada anak-anak yang menonton TV yang semua kekerasannya itu dihilangkan, jadi hanya seperti yang positifnya saja. Dicoba dalam waktu beberapa hari, dan saat mereka dikumpulkan dalam tempat bermain dalam satu tempat, di situ sangat berbeda bagaimana perilaku anak yang menonton kartun dengan adanya kekerasan dan anak yang menonton kartun tanpa kekerasan sama sekali. Jadi di sini benar-benar beda banget. Anak yang menonton kartun dengan kekerasan ini, mereka mencerminkan tindakan seperti mendorong temannya, lalu mencekik temannya, bahkan sampai mencekik loh teman-teman. Lalu juga menendang temannya. Itu anak-anak yang menonton kartun dengan adanya kekerasan ya teman-teman. Sedangkan anak-anak yang menonton kartunnya dengan tanpa kekerasan itu aman-aman aja teman-teman, dan baik-baik aja gitu. Lalu video game kekerasan, menurut penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang suka bermain game elektronik yang penuh kekerasan itu lebih agresif dan lebih cenderung terlibat dalam tindak kekerasan ketimbang anak-anak yang sama sekali tidak bermain game yang mengandung kekerasan tersebut teman-teman. Lalu, apakah ada hasil positif ketika anak-anak memutar video kekerasan permainan tersebut? Beberapa bukti menunjukkan bahwa permainan video meningkatkan keterampilan visual spasial. Nah, keterampilan visual spasial ini diartikan sebagai kemampuan terampil dalam membayangkan, mengingat, dan memanggil kembali bayangan-bayangan visual yang telah mereka lihat sebelumnya. Selain itu, anak juga dapat mengembangkan strategi. Ketika bermain, anak akan memikirkan strategi untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan musuhnya dalam game. Oleh karena itu, game juga dapat melatih strategi anak agar berkembang pemikiran strateginya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku prososial, media elektronik, pembelajaran, dan juga pencapaian. Nah, sebelumnya kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Sekarang kita bahas tentang perilaku prososial. Ada sebuah acara di televisi yang berjudul Sesame Street, atau kalau di Indonesia itu judul filmnya adalah Jalan Sesama, yang sekarang itu saat maraknya COVID-19 ini ada di TVRI biasanya untuk pembelajaran PAUD, judulnya Jalan Sesama. Di film Jalan Sesama ini mencerminkan perilaku sosial yang positif pada situasi yang mengajarkan anak-anak caranya menggunakan keterampilan bergaul mereka dengan baik. Misalnya dalam film tersebut ada cuplikan di mana dalam satu ruangan ada dua pria yang berebut ruangan tersebut. Lalu secara bertahap mereka mulai bekerja sama dan berbagi tempat kosong tersebut, teman-teman. Jadi
mereka ini dari film ini tuh mengajarkan berbagi. Lalu anak-anak yang menyaksikan episode ini itu meniru perilaku tersebut, teman-teman. Dan dalam situasi sosial di kemudian hari mereka juga menerapkan pelajaran prososial yang telah mereka pelajari dari film itu. Jadi, bukan hasil akhir yang buruk bagi anak-anak dan remaja, melainkan isi video game maupun isi acara televisi, teman-teman. Jadi nggak selamanya televisi dan video game itu negatif. Jadi ada juga sisi positifnya seperti tadi, ketika anak-anak ditontonkan film dari televisi yang seperti episode yang membuat perilaku anak lebih baik dan positif, itu pasti akan mencerminkan perilaku anak yang positif seperti tadi jalan sesama. Ketika dalam episodenya terdapat episode berbagi, maka anak akan mencerminkan hal yang sama seperti di acara tersebut, teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang media elektronik, pembelajaran, dan juga pencapaian. Anak usia dini pada usia kira-kira 3 tahun dapat belajar dari media elektronik dengan menggunakan strategi pendidikan yang efektif, seperti mengulang-ulang konsep, menggunakan gambar dan suara yang menarik perhatian anak-anak. Media elektronik ini juga memiliki dampak dalam perkembangan dan pembelajaran anak. Misalnya, menurut Akademi Ilmu Kesehatan Anak Amerika, merekomendasikan anak-anak di bawah 2 tahun tidak boleh menonton televisi karena itu kemungkinannya mengurangi interaksi langsung dengan orang tuanya. Seperti yang kita lihat pada slide penggunaan media, ada gambar di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton TV dibanding berinteraksi dengan orang tuanya, di mana mereka menonton TV lebih dari 3 jam sedangkan berinteraksi dengan orang tuanya yang hanya 2 jam. Itu berbeda 1 jam. Selain itu juga ada penelitian yang mendapati bahwa semakin banyak anak berusia 1 dan 3 tahun menonton TV setiap harinya, maka semakin besar kemungkinannya mereka memiliki masalah tidak dapat memusatkan perhatiannya pada usia 7 tahun. Jadi semakin banyak anak yang menonton TV setiap harinya pada usia 1 dan 3 tahun, nantinya di saat mereka berusia 7 tahun akan memiliki masalah tidak dapat fokus, teman-teman. Lalu semakin banyak anak-anak menonton TV, maka semakin rendah prestasi sekolah mereka. Mengapa menonton TV dikaitkan dengan prestasi anak-anak yang negatif? Jadi ada 3 kemungkinan yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada gangguan, yang kedua ada pengalihan, dan yang ketiga ada rasa yang mengalahkan diri sendiri. Kita bahas satu persatu. Dalam hal gangguan, saat menyalakan televisi, ketika anak sedang mengerjakan pekerjaan rumah dapat mengalihkan perhatian anak-anak saat mereka melakukan tugas-tugasnya. Lalu dalam hal pengalihan, televisi dapat mengambil waktu dan perhatian dari anak-anak yang sedang mengerjakan tugasnya. Jadi otomatis anak akan memilih fokusnya ke televisi daripada mengerjakan tugas. Bisa dicoba ketika anak-anak sedang mengerjakan tugas atau misalnya sedang menggambar atau apapun itu, ketika adanya media elektronik yang menyala misalnya seperti TV atau dipancing dengan menggunakan handphone, maka anak-anak akan lebih fokus kepada media elektronik tersebut dibanding fokus ke tugasnya. Terutama ketika saat anak sedang mengerjakan tugas, televisi dinyalain, fokus anak akan hilang dan akan lebih berfokus kepada televisinya daripada tugas-tugasnya. Lalu dalam hal mengalahkan diri sendiri ini maksudnya adalah ketika anak sedang mengerjakan tugas lalu televisinya menyala, anak-anak akan lebih memilih televisi sehingga rasa dia untuk mengerjakan tugas itu sudah hilang, sudah kalah dengan adanya televisi yang menyala ini, karena mereka berpikir bahwa televisi ini lebih mengasihkan dan mengerjakan tugas itu membosankan. Seperti itu, teman-teman. Namun, beberapa jenis konten televisi seperti program pendidikan untuk anak kecil juga dapat meningkatkan prestasinya. Jadi, seperti yang kita bahas saat kita membahas tentang perilaku prososial, bukan hasil akhir yang buruk, tetapi isi dari apa yang ditonton, apa yang ada di dalam televisi atau video gamenya. Jadi bukan hasil akhirnya yang buruk, karena nggak selamanya media elektronik seperti TV atau video game atau ponsel-ponsel yang membuat buruk sikap anak, tetapi juga
kita harus melihat isinya. Apabila isinya baik seperti jalan sesama, film jalan sesama, itu akan menghasilkan perilaku yang baik bagi anak-anak, memberikan contoh yang perilaku baik pada anak-anak. Jadi gak selamanya negatif. Nah, selanjutnya kita bahas tentang internet. Internet ini sangat mendunia dan saling menghubungkan sesama jaringan satu sama lainnya. Menyediakan informasi yang luar biasa banyak yang dapat diakses oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Kaum muda di seluruh dunia semakin banyak yang menggunakan internet, meskipun ada berbagai variasi dalam penggunaannya di berbagai negara di seluruh dunia. Kekhawatiran khusus tentang akses anak-anak dan remaja dalam menggunakan internet yang pada umumnya tidak diatur oleh pemerintah. Remaja dapat mengakses materi seksual orang dewasa, petunjuk untuk membuat bom, dan informasi lainnya yang tidak pantas bagi mereka. Masalah lainnya adalah penindasan oleh teman sebaya, disebut penindasan di internet, atau disebut juga cyberbullying. Sebuah survei baru-baru ini menemukan bahwa gangguan di cyberbullying dan pelecehan di internet merupakan ancaman yang paling sering dihadapi oleh anak-anak di bawah umur. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa 12% remaja telah mengunjungi sebuah situs web untuk memperoleh informasi tentang cara membeli senjata. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa 42% remaja usia 10 hingga 17 tahun di Amerika Serikat telah melihat pornografi di internet dalam 1 tahun terakhir. Dan sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa penggunaan sebagian besar kegiatan internet tidak berbeda bagi anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Akan tetapi, dalam penelitian ini, anak-anak lelaki remaja lebih cenderung mengunduh dan menonton film porno dari internet. Jadi intinya banyak yang harus dikhawatirkan dari penggunaan internet ini, teman-teman, terutama bagi anak-anak lelaki, bahkan bukan hanya anak laki-laki aja, anak perempuan juga kita harus waspadai karena adanya cyberbullying juga. Bahkan bagi anak laki-laki, mereka menonton materi dewasa yang seharusnya itu tidak pantas untuk mereka, teman-teman. Jadi harus membatasi penggunaan internet dan diawasi oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial yang diproses secara digital. Sebagian besar interaksi sosial yang dimediasi secara digital ini dimulai dari komputer. Maksudnya dimediasi ini diproses dari interaksi yang langsung, jadi tidak langsung melalui komputer, tetapi akhir-akhir ini juga bergeser ke ponsel, terutama ponsel cerdas atau smartphone. Jadi di sini ada sebuah penelitian terbaru mengkaji isi dari 583 partisipan dalam ruang obrolan remaja. Jadi banyak partisipan yang telah diteliti ini ditemukan pembicaraannya itu tentang seks, lalu juga memberikan informasi informasi wanita atau laki-lakinya atau informasi gendernya, lalu juga tentang menunjukkan jati dirinya, dia menunjukkan akan kebanggaan dirinya yang menurutnya baik. Jadi intinya banyak yang menggunakan interaksi sosial secara digital ini yang salah ya teman-teman. Lebih banyak yang berbicara tentang seksnya, lalu juga tentang memberikan informasi identitasnya sendiri. Karena kan itu publik ya teman-teman, itu sangat berbahaya apabila ada yang berniat jahat atau gimana gitu teman-teman. Jadi itu sangat-sangat berbahaya apabila dilakukan tanpa pengawasan orang sekitar.